إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما 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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Saya nggak ikut campur, saya ingin membuat kamu sadar. Saya ingin mendoakan kamu dapat hidayah, kamu masuk surga. Mau nggak ke surga? Sadarkan kesalahannya ya Allah. Sadarkan kesalahannya ya Allah. Nggak ada darah segar. Nggak ada darah segar. Ya Allah beri hidayah, ya Allah beri hidayah ya Allah. Ya Allah beri hidayah ya Allah. Sadarkan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali bisa menyapa, menjumpai teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebagaimana yang tadi ditayangkan, seorang perempuan di ruqyah teriak-teriak, jerit-jerit, nangis-nangis. Itu beliau punya keluhan sering sakit kepala. Sakit kepala yang tidak ada kunjung sembuhnya. Juga sakit di ulu hati. Juga di dalam rumah tangga beliau selalu minta cerai kepada suaminya. Minta pisah. Tidak mau lagi bersatu, padahal sudah punya beberapa orang anak. Nah, ketika di ruqyah, saya bacakan Al-Fatihah, beliau teriak-teriak, mengatakan panas-panas. Itu yang mengatakan panas tentu bukan orangnya, tapi setannya yang berada di badannya.
Memang bacaan Al-Quran dengan izin Allah bisa berefek, berpengaruh, badannya nggak nyaman, panas dan sebagainya. Bahkan ada yang ketika yang merasa panas itu keluar, mudah-mudahan keluar ya, kemudian ada yang datang seperti meditasi gitu. Ini seakan-akan dia dukun atau setan yang lebih sakti gitu ya. Dia hanya menggertak saja sebetulnya. Sebetulnya tidak ada kekuatan sama sekali. Dia mengatakan, kamu jangan ikut campur urusan saya. Biasa setan yang mengaku sebagai dukunnya omongannya seperti itu. Jangan ikut campur urusan saya. Karena mereka merasa terganggu dengan diruqyah. Keberadaan di badan pasien, keberadaan di tubuh orang yang kena sihir itu, ya, setannya merasa terusik dengan bacaan Al-Quran, merasa terganggu, sehingga mereka mengatakan jangan ikut campur. Tapi ya kita jangan kalah dengan gertakan itu. Kita mengobati adalah menolong sesama manusia, sesama hamba Allah. Harus kita tolong, karena dia adalah orang yang dizalimi oleh makhluk lain dan oleh orang lain. Kita menolong, kita berlindung kepada Allah, kita mohon kepada Allah supaya siapapun pasien yang kita ruqyah, hamba Allah, itu disembuhkan, dihilangkan gangguannya. Maka saya terus bacakan, saya terus nasihati ya. Dia ada yang minta darah gitu ya, kemungkinan itu adalah dari sihir. Jadi setannya biasa diberikan sesajen atau persembahannya berupa darah, baik itu dari darah hewan kayak ayam, ataupun dari kambing, ataupun dari sejenis yang darahnya bisa diminum oleh jin itu, oleh setan itu. Kemudian kita terus nasihatin, kita terus bacakan. Kalau dia membangkang, bacakan sampai dia merasa terbakar dan merasa akhirnya putus asa ya, kemudian merasa tidak kuat menahan bacaan Al-Quran tersebut dengan izin Allah tentunya. Akhirnya diantaranya ada yang tobat, ada yang mau syahadat. Kemudian setelah tobat, setelah menyatakan ikrar syahadat, biasanya mudah keluarnya dan gangguannya hilang. Biasanya setelah itu dia sadar, si orangnya itu sadar, kemudian si rasa sakit di kepalanya, di ulu hatinya, ataupun dimanapun di tubuhnya yang sakit biasanya plong ya. Jadi gangguan penyakit karena gangguan jin itu, kalau jinnya pergi maka penyakitnya hilang seketika ya, karena penyebab utamanya adalah gangguan jin. Tapi sekali lagi, setan itu tidak bisa menimpakan sakit, musibah dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan setannya yang kuat, tapi kitanya yang memang lemah, kitanya yang spiritualnya tidak kuat. Harus ditingkatkan dengan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari gangguan-gangguan semacam tadi dan gangguan semacam yang lainnya. Kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, fisik kita, psikis kita, dan lain sebagainya. Kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.